Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk memulai doa keluarga, pada hari ini mari kita bersaat teduh sejenak. Puji syukur kami naikkan kepada hadirat Tuhan karena kita semua bisa bertemu lagi di dalam doa keluarga pada hari Senin tanggal 7 Februari. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari PKJ 264 ayat yang pertama dan ketiga. Apalah arti ibadah? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada hari ini Kau boleh bangunkan kami kembali dari tidur kami, dan kami boleh mengikuti doa keluarga pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kesempatan, waktu, kesehatan, pekerjaan yang kami miliki, keluarga. Semuanya itu hanya berkat daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang di luar sana yang mungkin pada saat ini juga sedang mengalami kesulitan, pekerjaan, kesehatan. Tuhan yang mau jagai mereka, Tuhan yang mau berikan mereka semua kekuatan, kesehatan, agar mereka boleh terus berharapan kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami mau mengikuti doa keluarga pada hari ini, biarlah Tuhan yang mau jagai hati kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan bacakan buat kita semua. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu,
tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah cinta tak terbalaskan. Bagaimana perasaan kita ketika kita punya cinta, perhatian, dan kepedulian, lalu kita berikan kepada orang lain dan ternyata semua itu tidak terbalaskan. Beberapa waktu yang lalu trennya adalah pernyataan sakitnya tuh di sini. Nah, ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa betapa tidak menyenangkannya, betapa menyakitkannya ketika kita memiliki cinta kasih, perhatian, dan kepedulian, lalu kita berikan kepada orang lain dan ternyata mereka tidak membalas perhatian dan kepedulian kita yang sudah kita berikan sedemikian rupa, bahkan juga sudah mengorbankan seluruh apa yang kita miliki untuk kita berikan dan kita bagikan kepada orang tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli saja sudah tidak menyenangkan, apalagi kalau sampai ditolak. Buat yang baru menyatakan cintanya, mungkin perasaan sakit hatinya tidak terlalu terasa sangat. Tapi kalau mereka yang sudah menjalin hubungan sekian lama, lalu di tengah jalan terjadi penolakan atau mereka tidak lagi mau melanjutkan satu dengan yang lain untuk menumbuhkan atau memelihara cinta kasih mereka, maka betapa menyakitkan perasaan seperti itu. Bahkan kemudian perasaan yang tidak menyenangkan bisa berkembang sampai perasaan-perasaan lain yang muncul, yang hingga memunculkan niatan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika sebaliknya? Ketika seseorang memberikan cinta, kepedulian, dan perhatian lalu terbalaskan, maka ada perasaan kegembiraan, kesukacitaan, kebahagiaan yang amat sangat. Maka seolah-olah hidup ini begitu indahnya, penuh warna, dan begitu semaraknya, dan begitu bersemangatnya ketika apa yang kita berikan, pengorbanan yang kita berikan kepada orang lain ternyata tidak sia-sia. Artinya tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta dan perhatian kita terbalaskan. Dunia rasanya betul-betul menjadi sebuah dunia yang begitu indah. Sehingga kita memiliki semangat untuk menjalani hidup ini. Dan memang tidak terbatas pada kehidupan di rumah tangga atau keluarga kita, tetapi juga ketika semua itu terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka semua itu boleh terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi kenyataannya banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti dalam bacaan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau menceritakan sebuah kisah yang di akhir cerita sebenarnya Yesus ingin mengajak pendengarnya untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati tersebut, yaitu mau menolong dan peduli kepada seseorang yang telah mengalami dan kondisinya hampir setengah mati. Dan pertolongan yang diberikan oleh orang Samaria tersebut juga tidak setengah-setengah. Ia peduli sampai tidak bisa berbuat banyak lagi dan kemudian memberikan kepeduliannya walaupun ia tahu tidak mendapat balasan dari orang yang
ditolongnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sebenarnya diawali dengan pertanyaan dari ahli Taurat kepada Tuhan Yesus yang bertanya tentang siapakah sesamaku manusia. Mencermati percakapan antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus, sebenarnya ahli Taurat tidak betul-betul bertanya tentang siapakah sesamaku manusia, karena mereka adalah seorang ahli teolog yang tahu soal-soal penafsiran kitab suci. Tetapi pertanyaan ahli Taurat lebih pada mencobai Yesus dan mau membenarkan dirinya sendiri. Dan sepertinya mereka pun juga tidak mengenal sejauh mana pengertian tentang sesamaku manusia. Apakah sesamaku itu sama dengan teman atau saudara? Karenanya kemudian Yesus di dalam memberikan jawaban akan pertanyaan ahli Taurat, lalu dengan menceritakan kisah tersebut, yang untuk kemudian sebenarnya Yesus mau mengajak mereka untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Dan kemudian yang lebih penting daripada itu adalah Yesus mengajak mereka maupun para pendengar lainnya untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Tidak memandang suku, agama, ras, perbedaan, atau status sosial. Jadi yang lebih penting adalah melakukan apa yang harusnya dilakukan, sama seperti contoh seorang Samaria yang murah hati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sebenarnya pun ingin mengingatkan kepada kita semua, bahwa kita sedapat mungkin memang memberikan cinta, perhatian, dan kepedulian kita kepada siapapun dalam kondisi yang membutuhkan, tanpa kita mengharapkan balasan. Cinta, perhatian, dan kepedulian yang sudah kita berikan sedemikian rupa, sampai mungkin mengorbankan apa yang kita punya, seringkali memang tidak terbalaskan. Bahkan kita telah kehilangan banyak hal yang kita miliki karena kita berkorban bagi orang lain. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika semua itu kita lakukan karena kita betul-betul mengasihi dan mencintai dengan setulus hati, maka inilah yang dikehendaki oleh Yesus, yaitu bahwa kita mengasihi dan mencintai sesama meskipun cinta kita tidak terbalas. Tetapi kita yakin bahwa kita telah melakukan perintahnya. Yesus yang tersalib bukti bahwa cinta Dia yang begitu besar tidak terbalaskan oleh orang-orang atau manusia yang dicintai, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak kesempatan atau ada begitu banyak momen-momen di mana ketika kita memberikan cinta, perhatian, dan kepedulian kita tidak langsung terbalaskan oleh orang yang kita berikan. Namun biarlah kita tetap menyadari bahwa kita dimampukan untuk terus memiliki cinta kasih dan mampu membagikan kepada sesama. Dan perintah Yesus ketika pergilah dan lakukanlah serta perbuatlah demikian, maka kita mampu untuk melakukannya. Karena apa? Karena Yesus yang penuh cinta ada di dalam hidup kita. Dan kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita karena Yesus penuh dengan cinta kasih-Nya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bawakan permohonan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang untuk menyampaikan doa syukur dan terima kasih serta permohonan kami kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Ampunilah kami, ya Tuhan, jika kami kurang bersyukur atas segala penyertaan dan berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, secara khusus kami mau membawakan dalam doa kami Yayasan Komunikasi Bersama
atau EKB sebagai Badan Pelayanan GKI yang telah hadir menyapa dan melayani kami setiap hari melalui renungan yaitu wasiat, KIDI, Teen for Christ, Youth for Christ, dan Jendela Hati. Melalui program TV yaitu Gema Kasih, Lentera, dan Sabi. Juga melalui program radio yaitu Kata-Kata Wasiat, Kata Hari Ini, Pedoman Hidup, Rencana Agung, Pelangi Kasih, 1001 Makna Pengalaman Hidup, dan Mutiara Kasih, serta melalui media elektronik yaitu YouTube dan media cetak. Tuhan berkatilah masing-masing program yang telah dilakukan. Kami juga mau bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala penyertaan, berkat, dan rahmat yang telah diterima oleh YKB dan yang juga telah kami terima melalui pelayanan YKB. Biarlah melalui masing-masing bentuk pelayanan media elektronik dan media cetak tersebut, Tuhan berkarya bagi para pembaca, penonton, dan pendengar dimanapun berada, dan semakin menguatkan iman kami semua. Kami juga mau berdoa, ya Bapa yang Maha Kasih, agar dengan pertolongan-Mu, YKB dapat mencapai visinya, yaitu menjadi yayasan yang membawa kabar baik dalam Yesus Kristus bagi seluruh bangsa Indonesia, menjadi mitra gereja-gereja dan organisasi-organisasi Kristen lainnya untuk bersama-sama memenuhi amanat agung Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dengan seluruh misi yang dilakukan. Kiranya semakin banyak jiwa dapat diselamatkan melalui pelayanan ini. Ya Tuhan, berkatilah para pembina, pengawas, pengurus, dan direktur YKB dengan kebijaksanaan, kesehatian, kesehatan, kesabaran, dan hati yang melayani. Juga kiranya YKB semakin diberkati sehingga segala dana yang dibutuhkan untuk memenuhi beban operasional dapat tercukupi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya semakin banyak dari kami yang terpanggil untuk pelayanan YKB melalui pengiriman persembahan dan dukungan. Kami percaya dengan sepenuh hati ya Tuhan, bahwa Tuhan telah mendengarkan dan akan menjawab doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Untuk lagu penutup, mari kita bersama-sama menyanyi lagu Bahasa Cinta. Cintamu agar kami
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita boleh dimampukan memberikan perhatian, cinta kasih, dan kepedulian kita kepada sesama kita, walaupun apa yang kita berikan tidak terbalaskan dan kita tidak mendapatkan balasan dari orang-orang yang kita kasih perhatian, cinta kasih, dan kepedulian kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa cinta kasih, kepedulian, dan perhatian yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri saja yang senantiasa memampukan kita untuk memberikan kepada orang lain. Dan cinta kasih Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bila saat